disebutkan oleh Bung Hatta secara tegas, yang saya maksud dengan azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Ini Indonesia ngakunya koperasi pengen jadi soko guru gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Soko pinggiran aja enggak gitu loh. Semua ini kan baru dibangun fisiknya nih. Orang komentari kan bangunannya nih yang belum operasional. Ya membangun 83.000 itu kan enggak gampang juga kan. Ini kan belum 6 bulan terus diharapkan langsung ketahuan manfaatnya kan nggak mungkin. Di negara lain itu, negara-negara maju itu karena basis ekonomi domestiknya itu memang dikelola pakai sistem koperasi. Dan koperasi itu bukan hanya di situ, punya tujuan sosial yang sangat besar. Dari kue ekonomi kita itu tidak lebih dari 1%. Tapi kemana-mana kita ngomongnya kita adalah masyarakat gotong royong dan ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru. Nah ini kan aneh kan. Halo Sobat Reformis, kembali lagi di Hub Bicara. Hura. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Oke, jadi aku Nana, host podcast kalian pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini aku bersama Suroto. Bapak ceria banget ya kayaknya siang ini ya. Ya harus ceria lah. Ini kan musim panas. Kita kalau nggak ceria nanti jadi panas beneran ya. Bapak gimana? Kabarnya sehat? Ya begini, sehat. Harus sehat terus. Sebelumnya makasih ya Pak sudah mau berbincang-bincang sama saya hari ini. Oke Nana, gimana Nana? Mau ngobrol apa kita? Kita kayaknya sebelum yang berat-berat kita perkenalan dulu deh. Mungkin yang nonton penasaran nih Bapak Suroto ini siapa sih sebenarnya? Pekerjaannya apa, di bidang apa gitu Pak? Oke, nama saya Suroto dan saya sekarang ini kerja sebagai staf ahli di BUMN yang namanya PT Agrinas Pangan Nusantara yang sekarang ini ditugasi untuk membangun koperasi desa kelurahan merah putih seluruh Indonesia itu, yang membangun fisiknya yang viral-viral yang itu viral-viral kemarin itu ya, yang kemana-mana itu kan viralnya itu kan, ada yang di gunung katanya, ada yang di bukit, ada yang di sungai kan gitu. Nah itu yang mana saya kerja sekarang. Tapi kalau organisasi saya punya afiliasi yang namanya Akses, yaitu Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis. Dan saya juga mantan dari CEO, baru tahun lalu saya mempensiunkan diri, yaitu sebagai CEO dari INKOR. INKOR itu Induk Operasi Usaha Rakyat, jadi semacam National Federation untuk operasi di sektor real ya, bukan simpan pinjam. Ini ngebandnya nggak dimasukin nih Pak di kesibukan? Apa? Bapak ngebandnya nggak dimasukin nih? Bapak suka nyanyi juga kan? Sebetulnya saya suka band, cuman nonton. Oh gitu. Padahal kemarin saya lihat videonya Bapak nyanyi loh. Oh, no. Kirain sekarang ini lagi mau nyumbang lagu mungkin buat penonton. Enggak dulu ya, nanti dulu ya. Iya, kita selesaikan urusan kita dulu nih. Barang apa yang akan kita diskusikan ini Mbak Nana? Oke, mungkin awal mulanya Bapak gimana sih bisa jatuh cinta sama bidang koperasi ini? Mungkin ada satu momen atau sosok yang menginspirasi Bapak buat jatuh cinta di bidang ini secara serius. Wah, ini saya reminding ke masa lalu ya. Jadi saya waktu itu SMA saya itu di Merauke Mbak Nana. Merauke, Papua. Jadi waktu itu saya tinggal di satu desa, di mana di desa itu namanya orang di desa itu kan dulu ada yang namanya KUD, Koperasi Unit Desa kan. Nah saya lihat kok koperasi ini apa ya, orang tua saya itu juga jadi anggota koperasi karena ada di suatu desa gitu. Tapi kok nggak kurang berkembang gitu, dalam arti apa ya, saya tertarik untuk mempelajari koperasi itu kayak semacam lembaga ekonomi masyarakat, tapi kok apa ya, ini satu sistem ekonomi yang bagus harusnya gitu. Nah saya tertarik di situ, saya mulai ngulik-ngulik apa itu koperasi itu waktu itu tuh. Nah terus kemudian datang ke kampus, saya kuliah di Purwokerto, Jawa Tengah.
ada kampus ya namanya Universitas Jenderal Sudirman. Kalau disingkat jangan Unjedir ya, tapi Unsud. Unsur. Ya orang taunya Unsud gitu. Nah di Unsud inilah saya juga aktif di koperasi mahasiswa dulu. Nah terus saya juga tertarik untuk mempelajari teori-teori perkoperasian sekaligus mempraktekkan apa yang sebetulnya penting untuk koperasi ini kan gitu. Dan saya menganggap koperasi ini sesuatu yang luar biasa ya, suatu sistem ekonomi di mana memungkinkan untuk mencapai satu kesejahteraan bersama-sama gitu. Maksudnya gini Mbak Nana, kan kalau sistem kapitalis, sistem corporate kapitalis itu ya orang kalau mau sejahtera mau kaya ya sendirian gitu. Tapi ini bisa kaya sejahtera bersama gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menarik. Dan kalau kita ibaratkan kan gini, orang menjadi pembelanja atau konsumen di suatu toko gitu, tapi dia bisa jadi pemilik perusahaan itu Mbak Nana. Bayangin apa ada perusahaan yang lebih canggih dari itu. Kalau corporate kapitalis paling banter kan dia membagi saham kepada karyawannya kan. Yang sekarang mutakhir itu misalnya ESOP, Employee Share Ownership Plan atau kepemilikan saham oleh buruh. Kalau ini konsumen aja bisa jadi pemilik perusahaan gitu loh. Ini kan sesuatu yang canggih. Tapi lucunya Mbak Nana, itu apa? Di kampus-kampus itu sudah tidak dipelajari lagi koperasi ini. Kan aneh kan? Nah, saya juga berharap sih ini programatik yang dikembangkan oleh pemerintah ya, yang sekarang lagi heboh koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Nah, ini nanti akan membangkitkan ini teman-teman di kampus, lihatlah ini sebagai sebuah temuan peradaban manusia yang penting yang selama ini sudah dihilangkan dari mata pelajaran di sekolah-sekolah maupun di bangku kuliah. Bahkan sebagai kelompok kajian aja sudah nggak ada di Indonesia ini. Sementara di luar negeri koperasi ini bukan hanya dipraktekin tapi juga dipelajari, basis teorinya dikembangkan. Jadi teori itu berkembang karena praktek, praktek itu berkembang karena teori. Ini diterapkan betul-betul di luar negeri sehingga kalau Mbak Nana misalnya pergi ke Singapura, Mbak Nana akan ketemu yang namanya koperasi sangat besar sekali menguasai bisnis retail nih. Retail di Singapura itu 64% market share atau pangsa pasarnya itu dimiliki oleh satu koperasi yang namanya NTUC, National Trade Union Cooperative, NTUC Fair Price. Jadi kemana-mana kalau Mbak Nana itu belanja di mall, di supermarket, di minimarket kecil-kecil gitu, selalu ada NTUC. NTUC itu bisa dimiliki oleh warga negara Singapura. Jadi konsumennya seperti saya, Mbak Nana belanja di toko tapi menjadi pemilik toko itu. Kita ikut juga memberikan hak suara kita nanti memilih direksi gitu. Terus kemudian ikut menentukan masa depan. Nah, ini kan sesuatu yang aneh ya. Di Indonesia ini kenapa kok koperasi tidak berkembang? Sekarang banyak komentator itu ya mereka sebenarnya saya lihat di sosial media, di media itu mereka hanya mengklaim sebagai pakar koperasi gitu, tapi saya lihat komentarnya ya cuman komentar-komentar ini aja nyinyir-nyinyiran gitu loh tentang koperasi, tapi jarang sekali yang membedah teori koperasinya atau bagaimana mengungkap satu pengalaman atau fakta empirik di lapangan kenapa. Jadi perdebatannya hanya perdebatan sekedar suka nggak suka aja gitu. Oh, iya. Ya ini di era post-truth ya, di era post kebenaran ini sekarang ini kan semua yang penting dibuat senang atau tidak senang kan gitu. Nah ini saya berharap sih kita mempelajari koperasi itu serius supaya generasi Z sekarang ini ya, itu yang saya lihat juga sangat mereka itu sangat concern sama dunia sains gitu ya, juga melihat inilah apa basis koperasi ini kenapa perlu dipelajari gitu. Baik, ini menarik sekali sih Pak, terutama yang cerita soal Singapura itu ya. Karena saya juga sempat research Bapak ini banyak keliling-keliling, kayaknya Bapak hobi traveling juga ya. Nah, dan terlibat di gerakan koperasi-koperasi internasional. Selain Singapura, ada nggak sih Pak koperasi di luar negeri yang Bapak tuh ngelihatnya wah ini luar biasa sekali gitu sistemnya?
Cooperative country itu kalau saya pernah tinggal apa, lama ya di mana itu ya cukup lama lah di Stockholm di Sweden. Itu kalau Mbak Nana lihat di sana itu hampir semua sektor bisnis itu kemana-mana koperasi. Kalau belanja tadi ya saya sebut seperti NTUC di Singapura gitu. Di sana ada yang namanya koop gitu. Terus kemudian belum lama lah saya cerita yang belum lama aja. Misalnya saya pergi ke Jepang itu bulan November lalu, tahun lalu itu saya pergi ke Jepang. Saya tinggal di desa itu di Kyoto ya. Itu terus kemudian di desa itu di mana-mana ada yang namanya JA. JA itu adalah Japanese Agriculture. Japanese Agriculture ini adalah yang menghidupi, yang menjaga, yang menjadi patron dari masyarakat di satu desa itu. Mereka lah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari kebutuhan sehari-hari dari lahir sampai mati gitu loh. Nah jadi yang memelihara masyarakat di Jepang itu di desa itu ternyata koperasi yang namanya Zeno itu. Jadi mereka itu mau berproduksi datang ke koperasi. Karena koperasi itu milik mereka. Keuntungannya juga dikembalikan ke mereka gitu. Ini kan itu seperti itu. Terus kemudian kalau di kota itu di setiap aku turun dari kereta gitu, itu di mall-mall itu selalu mallnya itu ada merek besar namanya Coop. Coop itu adalah Japanese Consumer Cooperative Union dan saya juga berdiskusi sama pengurusnya, saya berkunjung di federasi nasionalnya gitu. Kantornya besar sekali kayak di sini mungkin di Indonesia ini kayak di Tamrin, di Jakarta itu Tamrin Sudirman lah gitu. Itu gedungnya sangat megah sekali. Nah, ini Indonesia ngakunya koperasi pengen jadi soko guru gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Soko pinggiran aja enggak gitu loh. Kalau kita bandingkan putaran bisnisnya enggak sampai 1% dari total GDP kita, gross domestic product kita. Maksudnya dari kue ekonomi kita itu tidak lebih dari 1%. Tapi kemana-mana kita ngomongnya kita adalah masyarakat gotong royong dan ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru. Nah ini kan aneh kan. Nah itu contoh di India juga itu ada satu koperasi di mana namanya IFCO. IFCO itu Indian Fertilized Farmer Cooperative. Itu pabrik pupuk tapi dimiliki petaninya. Pemiliknya itu adalah petani. Jadi mereka itulah sehingga tidak ada lagi pemalsuan pupuk, terus pupuk menjadi langka seperti di Indonesia kan gitu. Nah ini di India seperti itu. Terus kemudian ada yang disebut satu koperasi yang sangat besar Amul, itu dairy kooperatif atau koperasi susu, koperasi susu yang dimiliki oleh jutaan warga India dan terutama perempuan-perempuan, dan ini sangat besar sekali industrinya. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari susu itu ada keju macam-macam dan saya sudah berkunjung ke pabriknya itu sangat besar sekali. Dan seluruh keuntungan dari pabrik ini dikembalikan ke masyarakat. Nah, ini bedanya koperasi sama corporate kapitalis kan di situ. Cuman di Indonesia ini ya tidak banyak orang mau mempelajari ini. Teman-teman sekolah di kampus juga sudah nggak peduli gitu loh. Bahkan saya dulu skripsi itu waktu saya skripsi itu saya mengajukan supaya skripsi saya itu tentang koperasi ditolak sama pembimbing saya. Itu aneh sekali. Terus alasannya apa Pak? Kenapa kok skripsi saya ditolak gitu? Terus dosen saya bilang koperasi itu kuno, obsolete gitu. Maksudnya ya sudah, kamu kalau mau bikin riset kan saya dari jurusan manajemen ya. Jadi saya bilang sama dosen pembimbing saya, Pak kalau Anda suruh saya merubah dari lokusnya dari tema koperasi, saya lebih baik menunggu Anda pensiun. Dan saya tunggu sampai 4 tahun itu hanya menjaga beliau sampai pensiun. Dan itu menurut saya menarik ya. Itu perjalanan spiritual saya. Kenapa saya tertarik sama koperasi. Dan saya bersikukuh dengan gerakan koperasi di situ Mbak Nana. Iya mungkin tadi kita off air juga sempat ngobrol ya. Ternyata emang luar biasa sih pengetahuan Bapak soal koperasi ini ya. Banyak juga hal-hal saya belajar. Hal-hal soal kampus saya yang saya baru tahu dari Bapak gitu. Banyak melahirkan tokoh-tokoh koperasi, awalnya gimana, sampai pada akhirnya sekarang udah menurun minat koperasi di universitas-universitas. Iya di Unpad kampus Mbak Nana itu dulu Semaun itu tokoh
ketua Partai Komunis itu pernah mengajar di situ. Saya baru ceritakan tadi kan. Iya. Terus kemudian yang kedua, yang jelas kampus Anda itu rektornya dulu pakar koperasi Profesor Yuyun. Nah, kemudian saya ceritakan lagi tadi kalau Unpad itu dulu melahirkan banyak doktor koperasi. Di kampus-kampus lain kuliah doktoralnya itu juga di Unpad karena ada kerjasama dengan Marburg University dengan Unpad. Yang itu ternyata pengajarnya itu misalnya seperti Profesor Rupke, Hans Muckner, itu pakar hukum koperasi, pakar ideologi koperasi, pakar manajemen koperasi. Itu dulu sangat intens sekali kerja sama Unpad tahun 80-an mungkin ya. Tapi tahun 70-an malahan. Nah, sekarang ya Unpad mungkin sudah nggak ada mata kuliah koperasi, saya kurang tahu ya, tapi saya berharap sih masih ada. Kalau di UI masih ada. Saya sempat jadi praktisi mengajar di UI itu. Saya lihat mahasiswa UI masih bergairah untuk belajar koperasi ya. Tapi tentunya ini juga harus ditumbuhkan sebagai jiwa kritis dari skolar, dari akademia, dari teman-teman di kampus ini supaya mereka itu bukan hanya mempelajari teks yang ada di mata kuliah, harus dibaca juga apa yang menjadi teks yang ada di luar di masyarakat. Kenapa koperasi tidak berkembang itu harusnya tanggung jawab orang kampus nih. Mbak Nana kan belum lulus nih ya. Belum. Sebentar lagi lulus saya doain ya. Amin, Pak. Nah itu makasih. harusnya kita punya curiosity ya, punya keinginan untuk mempelajari koperasi ini gitu. Karena apa? Karena di negara lain itu, negara-negara maju itu karena basis ekonomi domestiknya itu memang dikelola pakai sistem koperasi. Dan koperasi itu bukan hanya di situ, punya tujuan sosial yang sangat besar adalah supaya kesenjangan ekonomi tidak terlalu parah. Seperti di Indonesia ini kan, kenapa kok 4 keluarga konglomerat itu kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin? Itu kan laporan dari Oxfam ya, lembaga internasional ini. Kenapa seperti itu? Ya karena sistemnya kapitalis yang bekerja kan. Bahwa korporasi yang besar-besar inilah yang dijadikan kendaraan untuk mengembangkan ekonomi. Nah sekarang ini harusnya dirubah nih. Saya lihat juga Presiden Prabowo Subianto sekarang punya ide itu kan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mungkin karena kita ini orang Indonesia ini suka dipaksa-paksa ya. Jadi tidak suka dipaksa-paksa maksudnya. Terus kemudian ada yang sekarang ini jangan top down dong kan gitu. Tapi itu diskurs ya kan gitu. Oke, menarik banget ya. Kita udah bahas dari Jepang ke India ke Singapura ini. Mungkin menurut Bapak apa perubahan yang harus ada dan dominan gitu di Indonesia agar koperasinya bisa mencapai titik seperti di negara-negara lain? Jadi begini Mbak Nana, kesenjangan ekonomi di Indonesia itu diwarisi dari sistem struktur ekonomi kita itu kan diwarisi dari kolonialisme. Jadi kolonial ini atau penjajah kita ini yang sudah beratus-ratus tahun itu membuat struktur ekonomi kita itu senjang kan. Dulu ada dualisme ekonomi, dualistik ekonomi. Dualistik ekonomi itu maksudnya masyarakat pribumi itu mengerjakan ekonomi tradisional yang sangat kecil-kecil gitu kan. Pertanian yang kecil-kecil terus kemudian lemah. Terus kemudian di sektor tengahnya dikuasai oleh kelompok, kalau dulu disebutnya sebagai kelompok Timur Tengah, Tionghoa, keturunan Arab, keturunan Chinese gitu. Terus kemudian yang di atasnya perkebunan besar, pertambangan dikelola oleh orang-orang Eropa gitu kan. Sampai sekarang kan juga belum berubah Mbak. Nah, kemerdekaan Indonesia itu menghasilkan pasal 33. Menghasilkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pasal 33 itu kan ayat satunya misalnya itu jelas tegas sekali. Perekonomian disusun. Disusun itu artinya apa? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bunyi lengkapnya kan gitu. Perekonomian itu disusun, harusnya dirombak. Untuk menciptakan sistem demokrasi ekonomi ini dirombak dari sistem dualisme ekonomi tadi itu supaya ada perombakan. Lah apa yang dirombak? Perintahnya adalah, penjelasannya adalah demokratisasi ekonomi.
Apa itu demokratisasi ekonomi? Demokrasi ekonomi itu adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh masyarakat itu bisa terlibat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Nah sekarang ini rakyat kita itu suruh berproduksi secara gurem, petaninya adalah petani-petani kecil gitu, terus kemudian sangat lemah sekali gitu kan, terus kemudian nelayan juga begitu, terus kemudian yang menguasai sektor nilai tambah tinggi itu di sektor off farm bisnisnya. Kalau mereka itu on farm kan, on farm itu maksudnya budidayanya gitu. Nah off farm bisnis itu marketing produk marketing dan processing ini dikuasai oleh korporasi besar. Nah, korporasi besar ini milik siapa? Kan bukan milik masyarakat ini. Nah, koperasi itu adalah pemilik dari perusahaan-perusahaan yang memproses dan memasarkan. Nah, ini yang cocok koperasi. Kenapa? Koperasi itu dia terbuka, dia inklusif, bisa dimiliki oleh seluruh warga negara. Nah, kata-kata perekonomian disusun itu artinya apa? Negara harus berbuat secara aktif merubah struktur ekonomi yang masih mewarisi sistem feodalisme lama ini gitu, yang berjalin kelindan sama kapitalis global. Kapitalis global ini maksudnya korporasi-korporasi multinasional ini datang sama feodalisme lama, mereka kong kali kong sama elit politik kan, sama elit kaya lama di Indonesia, sama sama intelektual gadungan gitu. Intelektual gadungan itu maksudnya intelektual yang dia tidak punya kecerdigawanan sesungguhnya, yang bekerja mengabdi untuk kepentingan rakyat. Dia hanya ngoceh kanan kiri di ruang seminar hanya untuk mencari legitimasi saja, tapi sesungguhnya dia tidak memahami persoalan serius yang terjadi di masyarakat, sehingga dia juga tidak karena dia tidak hidup sama masyarakat, makanya dia tidak punya tanggung jawab serius sebagai intelektual ya untuk mengabdikan ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmunya. Nah, apa yang harus dirubah adalah paradigma bahwa koperasi itu adalah perusahaan canggih yang tadi saya sudah ceritakan, konsumen aja bisa jadi pemilik gitu kan. Nah, perusahaan yang canggih yang memungkinkan semua warga negara Indonesia menjadi pemilik dan mengontrol langsung. Kalau cuman memiliki logikanya kan badan usaha milik negara, negara itu milik rakyat, ya kan? Terus kemudian rakyat juga ikut memiliki BUMN misalnya itu. Oh ini lain. Koperasi itu adalah direct ownership. Direct ownership itu maksudnya kepemilikan langsung gitu. Kan berbeda ini kan. Dengan konsep dimiliki oleh negara sebagai state gitu kan. Sebagai pemerintah di sini diwakili oleh pemerintah gitu. Saya sih pengennya ya BUMN itu dikoperasikan semua. Sehingga masyarakat itu juga mengontrol perusahaan, warga negara itu bisa mengendalikan keputusan-keputusan hidupnya di tempat mereka bekerja dan sebagainya. Dan bagaimana BUMN ini tidak bekerja justru mencekik leher rakyat kecil gitu kan. Sekarang ini kan banyak tarifnya, terus kemudian bisnisnya mengaliniasi atau mencekik leher rakyat kan gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada direct control ini. Nah, kalau koperasi kan dia direct control. Dan one person one vote, Mbak Nana. Satu orang satu suara. Nah, ini yang juga banyak teman-teman belum tahu bahwa koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo ini kan maksudnya adalah setiap orang itu punya hak suara satu. Itu bisa mengontrol gitu. Mengontrol koperasinya yang ada di desanya gitu. Namanya koperasi desa kelurahan Merah Putih berarti kan anggotanya masyarakat di desa itu. Saya berharap sih nanti setelah muncul dan berkembang ada National Federation-nya juga yang akan semacam organisasi nasionalnya yang memayungi seluruh organisasi ini sehingga nanti dia akan berkembang sebagai kekuatan masyarakat betul-betul gitu Mbak Nana. Mungkin ngomong-ngomong soal Koperasi Merah Putih, saya yakin banyak yang nonton ini. Ini jengkel lihat ini Suroto ada yang saya lihat di sosmed itu sempat saya baca sedikit itu. Suroto yang berdebat sama Ferry Amsari terus kemudian mulutnya kenceng kayak Suneo katanya. Macam-macam lah. Viral ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit gitu Pak. Itu viralnya tuh pada awalnya kenapa? Dan akhirnya ini bagaimana ini akhir dari keviralan Bapak itu? Apakah saya sedih? Apakah menderita kan? Jadi begini, ceritanya kan teman-teman ini kan ada kabinet bayangan. Bayang-bayang kabinet atau kabinet bayangan ini?
intinya kan ada kelompok yang mengaku sebagai scholar, terus kemudian ada mengaku sebagai kumpulan aktivis, terus kemudian mengembangkan satu sistem pseudo ministry atau kabinet bayangan. Yang saya kritik, kalau kabinet bayangan di luar negeri itu munculnya adalah dari parlemen. Parlemen itu secara konstitusional itu memang membolehkan di Inggris ya, di Kanada itu untuk membentuk kabinet dari anggota parlemen gitu loh. Kabinet oposisi sebetulnya. Tapi tanpa presiden, presidennya tetap satu kan gitu lah. Terus kemudian dibantah itu kan. Kan kamu tidak mempelajari bagaimana perkembangan pseudo ministry ini yang ada di Perancis gitu. Ya di Perancis itu semacam ini pseudo kabinetnya itu sama dengan kritik. Kritik itu adalah semacam klub gitu. Klub forum pressure group gitu. Yang sebetulnya juga semua orang ini kalau organisasi itu juga memberikan kritikan, masukan atau apapun kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, itu ya namanya juga shadow minister dong kalau gitu kan gitu. Nah ini yang saya kritik soal itu. Terus kemudian soal koperasinya kan gitu. Nah ini saya pengen tahu kritiknya apa gitu loh. Tapi nggak muncul kritiknya, ya apa yang disampaikan Pak Amsar itu apa yang ada di sosmed gitu. Jadi saya udah nggak nganggep lah ini udah. Ini memang ya juga mungkin pengetahuan teman-teman tentang koperasi itu ya tidak banyak yang terlalu serius ya untuk mempelajari apa sebetulnya masalah yang ada di lapangan yang dihadapi sama rakyat gitu. Terus kemudian koperasi ini kenapa penting disampaikan kepada khalayak gitu ya. Jadi perdebatan saya itu agak sedikit mungkin kurang terkontrol atau apa gitu ya. Namanya juga udah di brief sama produser untuk berdebat kan. Terus ke bawah udaranya pengen debat gitu, terus akhirnya viral gitu. Ya terus kalau saya sama Mbak Nana kan diskusi santai, Mbak Nana kita juga sebenarnya sedang berdiskusi kan gitu. Tapi nih saya jujur merasa beruntung sekali sih Pak, Bapak bisa menyempatkan ngobrol sama saya hari ini di tengah-tengah keviralannya ya. Udah 2 hari loh ini viral, luar biasa Iya, sekali. saya kemarin itu di kereta gitu. Ini Pak Suroto Kompas TV ya. Terus aku udah mulai agak takut-takut kalau jangan-jangan ini dia hater terus kemudian dia tiba-tiba mukul secara fisik atau apa. Jadi saya sangat hati-hati juga. Gitu. Ini juga ada yang komen-komen katanya Pak Suroto kalau ngobrol nggak mau 2 arah, nggak mau dengerin itu enggak ya. Ini kita ngobrol loh, ini kita ngobrol santai loh, ketawa-tawa ya Pak ya. Saya suruh diem sama Mbak Nana, saya diem. Jangan dong, kita kan pengen tahu ya pendapat Bapaknya gimana. Okay. Jadi enggak ya teman-teman, ini kita ngobrol senyum-senyum santai. Ini komennya pada ngawur nih. Tadi juga Bapak ada menyebut soal pasal 33. Ini mungkin saya mau nanya Pak, di pasal 33 itu kan ada menyebut usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Betul. Nah penjelasannya itu menyebutkan koperasi. Kira-kira dengan bahasa yang paling sederhana deh yang bisa dimengerti orang-orang yang nonton, apa sih yang membuat badan usaha itu benar-benar bisa disebut koperasi dan bukan sekedar bernama koperasi? Sebenarnya perekonomian disusun sebagai usaha perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan itu kan ada 3 hal itu. Perekonomian disusun. Jadi negara pemerintah ini dengan kondisi kesenjangan ekonomi yang sangat parah tadi saya bilang 4 keluarga konglomerat kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin. Ini tidak akan mungkin rakyat kita itu bangkit ekonominya, bangkit kehidupannya kalau ini tidak disusun ulang. Jadi bagaimana cara menyusun ulangnya? Pakai kelembagaan koperasi. Koperasi, kenapa menjadi penting koperasi itu? Karena koperasi itu yang memungkinkan semua orang menjadi pemiliknya, Mbak Nana, saya gitu. Bisa menjadi pemilik dari koperasi desa kelurahan Merah Putih misalnya. Ini kan koperasi desa kelurahan, artinya kelurahan itu kan kota, desa kan di kampung ya. Maksudnya berarti seluruh warga negara sebetulnya diajak berkoperasi nih sama pemerintah Presiden Prabowo kan gitu. Nah, terus itu kan usaha bersama. Usaha bersama itu maksudnya usaha yang dimiliki bersama-sama. Terus kemudian nanti setiap orang itu punya kontrol setelah operasional ya. Semua ini kan baru dibangun fisiknya nih. Orang komentari kan bangunannya nih yang belum operasional. Ya membangun 83.000 itu kan gak gampang juga kan. Ini kan belum 6 bulan terus diharapkan langsung
ketahuan manfaatnya kan nggak mungkin. Nah, terus kemudian azas kekeluargaan. Yang maksud azas kekeluargaan itu disebutkan oleh Bung Hatta secara tegas. Yang saya maksud dengan azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Nah, jadi koperasi itulah yang memungkinkan produksi. Ekonomi itu aktivitasnya kan produksi, distribusi, konsumsi. Nah, 3 aktivitas ekonomi ini semua berada di bawah kontrol masyarakat, rakyat, karena rakyatnya menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan yang merupakan usaha bersama ini. Bahasa sederhananya kayak gitu, Mbak. Nah, kalau kita sederhanakan lagi sebetulnya inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong gitu. Maksudnya lo susah gua bantu, gua susah lo bantu gitu. Terus kemudian kita tumbuh itu bukan hanya menumbuhkan ekonomi individu tapi ekonomi masyarakat, ekonomi bersama-sama gitu loh. Jadi tumbuh bersama. Jadi grow with justice atau grow through justice. Jadi kita tumbuh sebagai bangsa gitu atau sebagai masyarakat tapi bersama-sama dengan keadilan. Nah, ekonomi koperasi ini pentingnya karena dia menciptakan satu keadilan supaya kesenjangan tidak terjadi, kemiskinan tidak terus kemudian diwariskan kepada keluarga yang miskin terus-menerus, tidak ada kesempatan untuk berubah. Nah, ini kan menurut saya koperasi itu pentingnya di situ pasal 33, Mbak. Kalau Mbak Nana baca itu kan sebenarnya pasal 33 itu sangat mendalam sekali. Dan kalau kita mau menginterpretasikan ya baca lagi bukunya Bung Hatta gitu. Bukunya Bung Hatta jelas sekali bahwa yang saya maksud dengan asas kekeluargaan itu ialah koperasi dan redundant. Maksudnya redundant itu diulang-ulang di berbagai paper beliau. Tapi koperasi ini juga tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Orang berkoperasi itu karena ada bantuan pemerintah. Selama ini kan itu. Berkoperasi kalau ada bantuan, berkoperasi kalau ada program. Nah, sekarang ini bagaimana program pemerintah itu sebagai affirmative action, masif. Belum pernah ada juga misalnya aset yang sangat besar seperti ini yang ditransfer oleh pemerintah kurang lebih dianggarkan sampai 249 triliun. Kalau saya pengennya sih BUMN yang ada seluruhnya itu di antara itu kan 17.000 triliun. Nah, ini ya dikonversi jadi koperasi atau dikembangkan jadi model kepemilikan koperasi dimiliki oleh masyarakat langsung sehingga tidak perlu bikin koperasi capek-capek gitu. Tapi inilah kita mulai coba untuk membangun koperasi yang memang dikembangkan oleh masyarakat itu seperti apa. Dan nanti kita lihat perkembangannya itu ya setelah beroperasi. Ini kan belum ada yang operasional, baru diresmikan exercise kemarin 1061 unit kan oleh Presiden Prabowo. Ditargetkan sih tahun ini 40.000 akan operasional, artinya separuh dari wilayah di Indonesia ini akan punya koperasi gitu. Kan membangun itu kan nggak gampang juga. Nah, selama ini cuma seremoni-seremoni, cuma bantuan-bantuan doang, seremoni itu artinya apa? Ya pemerintah itu bikin program pembinaan koperasi, makanya ada pemberdayaan ini, pilot project ini, apa segala macam. Si kapitalis itu tambah senang, kenapa? Ini kan cuma mainan-mainan ecek-ecek nih. Jadi ya pilot project tidak ada pernah ditunjukkan sebagai komitmen pemerintah secara serius, secara nasional sebesar ini kan gitu.